Pusat data nasional dihack, pusat data nasional diretas oleh ahli-ahli hacker. Gue pusing, tadi malam gue gak bisa tidur. Aku lagi duduk nih dengan beberapa kru televisi. Ya ini udah kabur dia tuh, ya. Coba agak apa? Ya kabur dia. Kenapa aku khawatir? Takutnya hacker juga nanti meretas semua data perbankan. Ya, takutnya deposito gua tiba-tiba pindah ke rekening dia. Ya. Saya punya Lamborghini baru. Ya, tiba-tiba besok ada wartawan besok punya Lamborghini. Ya. Ini gimana ini Pak? Tolong dong OJK, Bank Indonesia, semua direktur bank bikin tuh penjelasan bahwa rekening bank itu aman. Kalau pusat data nasional aja bisa diretas, apalagi dengan rekening-rekening bank ini. Ya, bagaimana coba bank yang kecil, bank yang besar, ya? Jadi gue sangat khawatir deposito gue itu nanti tiba-tiba beralih ke kru-kru TV ini, ke wartawan teman-teman gue ini, tiba-tiba dia kaya raya, akunya akhirnya gue jadi apa itu naik kijang. Tiba-tiba dia nanti beli Lamborghini, rekening gue pindah. Ya, jadi tolong direktur bank OJK Bank Indonesia, tolong buat pernyataan bahwa rekening di bank itu aman. Pak, data center kita kena serangan ransomware. Oh ya? Kemungkinan data-data masyarakat bocor. Nggak apa-apa, selagi bukan data keluarga saya nggak apa-apa. Kita diminta tebusan 8 juta dolar, Pak. 8 juta dolar. Oh ya nggak apa-apa, nanti kan kita bisa tinggal naikin pajak, UKT, ambil aja dana-dana dari mana gitu, kayak Tarepa apa ya. Kan juga bisa masih ngutang kok, aman. Nggak apa-apa, Pak. Aman, kita naikin pajak, kasih tren cek kodam, isu artis selingkuh, skandal, beres, bakal diem semuanya. Oh ya, berapa tadi? 8 juta dolar, Pak. 8 juta dolar. Oh ya, nanti bilang di bagian keuangan kita butuhnya 15 juta dolar ya. Wah, untuk apa, Pak? Biasalah untuk cucu, anak, sahabat ya. Baik, Pak, tapi gimana, Pak, dengan data kita? Jadi bilang aja kita salah tata kelola, kita udah berjuang semaksimal mungkin, dan cari aja deh siapa yang disalahin, bisa kan? Tapi, Pak, Iya. kalau nggak diselesaikan, data Bapak yang sering main judi online, pinjol ilegal, dan suap korupsi bisa tersebar, Pak. Wah, ini masalah serius. Tolong segera jadiin bencana nasional, oke? Bentar, cara ubah format Word ke PDF gimana? Ini terkait dengan diretasnya PDN oleh hacker yang minta tebusan atau ransomware 130-an miliar ini. Yang saya perhatikan cuma ini rekan-rekannya. Ini kalau di Korea Utara, ini kesalahan seperti ini menterinya mungkin langsung lompat ke jurang. Tapi yang terjadi kan Pak Budi Ari kan enggak bilang begitu. Terserah masyarakat menilai. Di negara kita ini kalau kesalahan sebesar itu enggak ada yang merasa menyesal. Dan tetap selalu mencari kambing hitam, siapa yang salah. Dana yang dikucurkan untuk keamanan cyber di negara ini sebenarnya tidak sedikit. Jumlahnya triliunan. Tetapi sekarang yang pasti sudah menyatakan menyerah. Tidak sanggup. Dan kesalahan yang paling fatal itu hanya karena tidak bisa membackup atau tidak melakukan backup data. Ya inilah kemudian ditertawakan oleh kalangan Gen Z ya. Kalau kemudian lembaga-lembaga penting seperti ini dikuasai orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya. Bahkan umurnya, kalau mereka melihat umurnya, yaitu kalau boomer yang ngisi. Karena anak muda kita sekarang tuh cerdas-cerdas, jago-jago, pintar-pintar sebenarnya. Tapi kalau saya ingin pastikan, ini bukan sebatas umur ya. Banyak loh orang-orang yang sudah tua gitu ya, profesor-profesor di bidang IT itu yang jago-jago. Hanya saja inilah penyakit di negara kita ini. Bidang-bidang strategis itu bukan ditentukan oleh profesionalisme, tetapi oleh kedekatan dengan penguasa. Orang tahu Bapak, tapi ini rahasia publik sudah ya, bahwa Bapak Budi Ari Setiadi itu kan memang ketua Projo gitu ya. Kepakaran di bidang IT juga dipertanyakan. Termasuk juga ketua Badan Security Cyber Nasional juga itu kan murni TNI. Bukan masalah TNI-nya sebenarnya. Di Singapura itu ketua bidang cybernya itu memang juga TNI tapi juga pakar IT, termasuk Malaysia. Dan dua negara ini sekarang indeks keamanan cybernya itu tertinggi di Asia Tenggara. Dan kita seperti ini. Penyakit di negara ini memang seperti rekan-rekan dan memang harus segera dirubah. Kok bisa-bisanya data penting masyarakat di satu negara nggak di backup?
Terakhir kena hack, bingung kan? Mahasiswa S1 aja Pak, kalau mau skripsi datanya di backup, kok bisa Bapak enggak? Udah gitu masih sempat-sempatnya Bapak ngebandingin negara lain juga ada kok yang kena serang hacker, jadi bukan kita doang. Bapak, itu analoginya sama aja kayak misal aku demam, datang ke dokter, aku bilang, Pak aku demam, tolong obati. Dokternya malah ngomong, maaf Bapak, ini orang lain juga banyak kok yang kena demam. Ya harusnya jangan sampai ngomong gitu dong. Udah gitu kok bisa-bisanya Bapak ngandalin keamanan data negara pakai Windows Defender. Jangan mentang-mentang ada kata Defendernya Bapak pikir dia bisa nangkal serangan hacker. Sergio Ramos juga Defender, Pak. Ya kali dia bisa nangkal serangan hacker, Pak. Udah gitu kok bisa-bisanya Bapak bikin statement nggak bakalan bayar waktu si hackernya mau minta tebusan dengan alasan harga diri negara. Selangkangan kura-kura. Selangkangan kura-kura. Nih, ku kasih tahu ya sama Bapak ya. Harusnya Bapak mikir, di mana harga diri Bapak waktu datanya itu kehack. Kan Bapak yang bertugas. Nah, sekarang netizen, kalian tebak. Pejabat dari negara manakah yang kumaksud? Menkominfo dan semua jajarannya, semua dirjen PDN harusnya hari ini dipecat. Dan juga semua eselonnya kalau bisa mundur, semuanya malu sama kerjaannya. Data PDN 98% milik negara ini bisa diambil sama hacker, dihack, dan sekarang jawaban lo cuma pasrah. Mundur kalau dari jabatan lo. Setelah tadi dipanggil DPR, dijawab bahwa tidak ada backup. Negara ini ya, tolong semuanya lo sadar bahwa data negara ini nggak ada backupnya. Lo mau bikin visa, paspor, mau bikin segala macam, 256 instansi datanya ada di situ dan hilang. Gila nggak? Lo nggak habis pikir gue. Gila, ini negara apaan sih? Ini negara keran, negara main-mainan kali. Dari kemarin lo sadar nggak sih bahwa itu tuh data itu bahaya banget. Data hidup kita, data KTP, data tempat kita lahir, data tempat kita kerja, data keuangan, data utang-utang kita semua dia ambil. Ini tuh udah terlalu bahaya banget, lo pada sadar dong. Semua itu menteri harus tanggung jawab. Oh my god, ini tuh udah sebahaya itu. Semua data-data kita sebagai warga negara itu bahkan diambil. Dana pensiun, dana BPJS semua bisa angus dan bisa dihilangkan kapan aja. Dan kita gimana mau jawabannya gimana? Coba jawabannya cuma pasrah. Gue udah sampai sesak napas, gue udah gak ngerti lagi baca berita hari ini. Udah bener-bener harusnya semua tuh udah mundur. Sekarang lo harus masih keluarin statement-statement gitu. Muka lo masih keluar, bangga lo kayak gitu. Lo bayangin ya, semua data kita itu artinya apapun yang menempel di dompet kita, apapun yang difotokopi, apapun yang semua data-data negara ini yang katanya gak boleh dibakar. Visa, paspor, kartu keluarga, kartu hutang atau BI, semuanya itu semuanya hilang. Coba cuma 2% yang dimiliki oleh Batam katanya di backup. Nggak di backup, itu jawaban apa? Nggak di backup dibilang tidak, apa kelalaian tata kelola. Pada belajar deh, makanya semua ngabisin uang rakyat doang sih, pada nggak pakai otak, semua kerjanya semua dikorup, makanya jadi negara ini hancur. Menkominfo kali harus dipecat nggak sih? Masa data PDN milik negara 98% diambil sama hacker gitu loh. Terus hackernya juga minta ransom gitu, ayo bayar $8 juta. Terus jawaban dari Menkominfo, aduh udah deh kita pasrah aja. Dan setelah dipanggil ke DPR, apa jawaban mereka? Data kita nggak ada backup, jadi ya udah diambil sama hacker, jadi kita pasrah aja. Oh my god, bayang nggak? Itu semua data-data tentang hidup kamu, KTP-mu, paspormu, apapun yang ada pada dirimu, pembayaran BPJS, apa segala macem, itu hilang. Dan menurut BBC Indonesia, pusat data nasional sementara ini lumpuh. Gimana nih cybercrime milik Kemenhan? Udah gimana nih actionnya? Kemarin dikasih nilai sama Pak Anies 11 dari 100, nangis, sedih, nyanyi dawai semuanya. Sekarang kejadian kan? Apa yang dinilai sama Pak Anies ternyata bener sekarang, ya kan? Padahal pusat data nasional ini proyeknya Pak Jokowi yang paling dibangga-banggain loh sama beliau loh. 2,7 triliun nilai proyeknya. Kalau proyek yang jadi kebanggaan aja bisa kayak gini, terus proyek-proyek yang lain kayak bagaimana? Terus jadi kita mau apa nih? Mau apa nih?